Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 207. Itu Zayan kah? Seru Yulia menunjuk dua sosok yang baru saja datang. Bukan, itu adiknya Zayan bareng istrinya. Wah, kalau dilihat secara langsung mirip juga ya. Aku nggak bisa bedain mereka berdua. Ikram malah menutup mata istrinya dengan ekspresi kesal. Jaga pandangan sayang. Suamimu lebih tampan melebihi para pria di luar sana. Perempuan yang memakai cadar senada dengan gamisnya itu hanya senyum-senyum sendiri. Suamiku pencemburu ya. Iya, makanya jaga pandanganmu. Deronelakak. Saudara Zayan Ataraihan Mahafir bin almarhum Mahesa Mahafir, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak perempuan saya Maryam Arunaya dengan Mas. Kawin uang 900 juta, emas batangan seberat 85 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maryam Arunaya binti Adit Harsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Zayan dalam satu kali tarikan napas. Sah. SAHI. Semua para tamu undang bertepuk tangan dan mengucap rasa syukur sebab ijab kabul selesai dengan lancar tanpa adanya halangan. Jantung Zayan berdebar kencang saat melihat ke belakang di mana Maryam dengan gaun indahnya berjalan di karpet merah ditemani oleh Yulia, Hawa, Irma dan juga Gendis. Kaki Zayan seketika lemas saat melihat kecantikan Maryam yang begitu bersinar. Dia seperti bidadari yang baru saja turun dari atas langit. Jantungnya jangan ditanya, tentu saja berdebar kencang. Detik ini dia bisa menyentuh tangan Maryam kan? Bukan itu saja, ia halal melihat perempuan cantik ini tanpa adanya dosa. Pantas saja kamu belum menikah, orang yang kamu nikahi cantik pasti sulit didapatikan. Ucap Zayan seketika matanya ditutup oleh tangan sang istri. Nai cemburu mas, jangan menatap kakak ipar kayak gitu. Mau nai colok hah? Zayan terkekeh geli lalu mengelus pipi istrinya. Kamu tetap yang tercantuk di hati mas. Sayang. Maryam berhenti melangkah saat sudah sampai di depan Zayan. Segera keempat. Sahabatnya itu mundur ke belakang dan duduk di kursi tamu undangan. Maryam benar-benar cantik. Mungkin ini kali pertama dia di make up, sekali di make up mirip boneka. Wajahnya itu loh mulus banget. Irma berseru penuh kekaguman, dia bahkan bertepuk tangan. Ini bertolak belakang sih. Si boros vs si sederhana. Zayan kan boros banget jangan ditanya lagi, sedangkan Maryam sederhananya Masya Allah. Nggak kebayang sih kalau nanti Zayan ketahuan hamburin uangnya itu untuk Maryam, dan Maryam pasti marah-marah. Karena dia kan nggak suka hadiah mewah. Perkataan dari Yulia dibalas anggukan setuju dari mereka bertiga. Mereka memang sangat mengenal Maryam. Ketika semua memilih menu daging pun Maryam malah tempe dan tahu. Dia memang sesederhana itu. Keluarga Mahafir emang keluarga sultan. Maharnya pun gak kaleng-kaleng. Sesak napas aku dengernya tadi. Padahal Maryam udah minta dia ingin mahar seperangkat alat sholat aja loh, ujar Hawa. Mereka berempat berhenti mengobrol dan kini menyaksikan Maryam menandatangani buku nikah dengan Zayan, setelah itu saling memasangkan cincin satu sama lain. Zayan sama Maryam memang sangat cocok, ucap Yulia bertepuk tangan. Cium-cium. Ayo Zai, jangan malu-malu cium Maryam sekarang. Dia udah sah jadi istri kamu. Ikram yang melihat istrinya heboh bersama ketiga sahabat hanya bisa menutup wajahnya dengan sorban. Yulia masih seperti perempuan 18 tahun, bukannya istri yang udah punya suami dan punya anak. Tingkahnya masih bocah. Bocah-bocah juga dia istri kamu Ram, sahut Hilmi yang tengah memangku Hasan. Hah, kalau lihat pernikahan kayak gini berasa pengen nikah.
Maksudnya apa Bi? Potong Ningwardah dengan mata tajamnya tengah memangu. Unaya yang ikut bertepuk tangan. Hilmi panik seketika. Maksud Abi tuh pengen nikah lagi sama kamu. Kayak mengulangi masa lalu kita saat menikah dulu. Kirain mau nikah lagi. Enggak sayang. Mas cukup punya kamu udah bersyukur. Ikram hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Kapan selesainya ini? Ikram udah lapar sejak tadi. Bagaimana tidak kelaparan, istrinya sengaja tidak memasak pagi ini, karena alasannya agar mereka bisa makan sepuasnya di acara pernikahan Zayan dan Maryam. Dan lagi kata istrinya, makanan di restoran ini 5 kali lipat enaknya, bahkan dimasak oleh chef terkenal asal Italia. Zayan memang sekaya itu. Allah tidak pernah salah memberikan jodoh pada kita. Sebab Dia tahu mana yang terbaik untuk kita, bukan yang terbaik di mata manusia. Diukur bukan dari kasta tapi dari hati kita yang menentukan ingin bersama hidup di dunia ini dengan siapa, atas kehendaknya. Zayan, dia tidak pernah jatuh cinta sebenarnya sebab ibu tirinya membuatnya benci terhadap perempuan, apalagi mendekatinya karena ia memiliki marga mahafir. Sampai dia tertarik pada Maryam dengan sisi kesederhananya. Sikap mereka memang bertolak belakang, tapi Zayan akan berusaha membuat istrinya bahagia. Istri. Tentu saja sekarang Maryam telah menjadi istrinya, sah secara hukum dan agama. Jujur saja hatinya sekarang berdebar kencang, apalagi sahabatnya yang juga ikut datang dan terus menggodanya. Tentu saja sahabat gilanya itu membahas malam pertama. Takut dirinya membuat kesalahan sebab kata mereka malam pertama itu penting, jika terjadi kesalahan gagal sudah. Kamu sok mengasehati. Kapan kamu nikah Bey? Jelek. Rasanya ada panah tak kasat mata yang menembus jantung Baya akan kalimat dari Zayan. Mentang-mentang dah nikah sekarang ya. Jodohnya belum ketemu walaupun aku udah cari kemanapun. Lelaki yang memakai sarung hitam dan koko putih itu mendadak jadi sendu. Ryan dan Rion segera menenangkannya. Sabar, aku juga belum punya calon istri. Nggak apa-apa, usia kita kan belum 25 tahun, jadi nggak usah terlalu panik jika belum jadi perjaka tua. Iya Ryan, gimana istrimu udah hamil? Tanya Zayan mengalihkan pembicaraan. Dibalas anggukan dari pria yang kini orang desa memanggilnya Ustadz Muda. Usia kandungan istri saya baru 2 bulan. Doain semoga lahiran lancar. Amin. Perasaan tahun sekarang banyak yang hamil ya. Pertama Ningwardah, Yulia. Dan sekarang istrinya Ryan. Aku kapan ya jadi ayah? Yah, makanya halalin orang dulu baru punya anak. Zayan malam ini pasti akan proses buat anak, semoga Maryam cepat isi. Pasti secepatnya sih, kan Zayan orangnya enggak sabaran. Perkataan Rion membuat mereka tergelak, apalagi begitu puas melihat telinga Zayan yang memerah. Kalian ini pikirkannya udah mulai kotor. Dasar para jomblo. Kedua kalinya Baya tertohok akan kata-kata Zayan, begitu juga dengan Rion sekarang. Mentang-mentang sahabatnya ini sudah halalin Maryam. Memangnya salah jomblo di usia mereka yang baru saja 23 tahun? Apa salahnya, mereka belum jadi perjaka tua? Obrolan mereka terhenti saat melihat kedatangan ustaz mereka yang tengah menggendong Hasan dan Hussein. Kedua anak Ustaz Ikram begitu tampan. Wajahnya mirip orang Arab, turunan dari Ikram. Hanya mata bulat mereka yang sepertinya turun dari Yulia. Hasan dan Hussein memang duplikat Ikram saat kecil. Semua orang yang tahu wajah Ikram saat kecil pun pasti tidak menyangka memang semirip itu walaupun masih ada perbedaan. Masya Allah, Hasan Hussein udah besar ya sekarang. Terakhir kali aku lihat mereka masih
Bayi kemerah-merahan. Sekarang udah mau kedua tahun aja. Hasan cemberut lalu membuang muka dan lebih memilih menenggelamkan wajahnya di dada bidang ubinya. Ini pengantin prianya kenapa duduk di sini? Kenapa nggak ke atas panggung? Zayan menunjuk ke atas panggung. Istri Ustaz, istriku dan sahabatnya lagi berfoto, mana mungkin aku berada dekat dengan mereka. Kenapa juga perempuan kalau ada kamera bawaannya suka lama? Mereka semua seketika menatap ke atas panggung. Maryam sudah berganti gaun putih menjadi gaun biru. Dia berada di tengah-tengah keempat sahabatnya yang tengah melakukan sesi foto bersamanya oleh seorang fotografer perempuan. Duk, jaga pandangan kalian, kalian lihat istrinya saya kan. Kesal Ikram memukul pundak Rion dan Baya. Ustaz jangan suuzon. Kita cuman tatap Maryam soalnya dia mirip Barbie. Zayan berdehem dengan keras. Saya saja berusaha menjaga pandangan dulu dan kemarin pada Maryam karena kita bukan mahram. Tapi sekarang saya telah halal untuk melihatnya karena telah terikat pernikahan. Jaga pandangan kalian sebab Maryam bukan mahram kalian. Jika terus tatap istri saya mau saya colok satu-satu matanya. Baya dan Rion buru-buru mengalihkan pandangannya dan kini mengambil alih Hussein yang akrab dengan siapapun. Irma sama Gendis tuh cocok sama kalian. Tapi sayang mereka kan udah dijodohkan. Jangan sedih Baya, Rion, Allah tahu mana yang terbaik untuk kalian. Siapa tahu kan jodoh kalian ada di sini. Kan jodoh itu datang tanpa kita duga. Mereka berdua mengangguk mendengar perkataan dari ustaznya. Ustadz saya mau tanya boleh? Tanya Zayan, dibalas anggukan dari Ikram yang kini memberikan dotan pada mulut Hasan yang terus merengek. Sabar sayang Emi, kalian lagi foto-foto sama sahabatnya. Kalau saya kan menyukai Maryam dari sikapnya dan kepribadiannya. Entah apa saya juga tidak tahu Maryam menerima lamaran saya 5 hari lalu karena dia jatuh cinta atau apa. Tapi saya yakin dia punya alasan baik untuk itu. Nah Ustadz lihat Yulia dalam diri mananya. Kenapa seorang Ustadz kayak Ustadz Ikram bisa berjodoh dengan Yulia? Afwan Ustadz bukannya merendahkan tapi saya hanya penasaran. Sebab jodoh kan cerminan diri kita sendiri. Ikram tersenyum tipis, Zayan bukan orang yang pertama kalinya bertanya. Dia sering mendapatkan pertanyaan itu. Ia memang sering hingga Ikram menanggapinya dengan santai. Yulia itu perempuan istimewa, dan saya menemukan keistimewaan itu dalam dirinya. Awalnya saya tidak mencintainya tapi saya katakan pada hati saya jika Yulia adalah istrimu berarti kamu harus menjatuhkan rasa cintamu pada perempuan yang telah halal kamu miliki, dan beberapa hari kemudian saya mencintai Yulia. Yulia punya caranya tersendiri membuat saya tertarik padanya. Hati saya ingin merubahnya sejak awal. Dan lagi dia juga teman kecil saya dulu. Zayan jodoh memang cerminan diri kita sendiri, tapi yang terbaik bukan ada di mata kita namun di mata Allah. Bisa saja kita berjodoh dengan perempuan yang jauh dari Tuhannya dan Allah. Persatukan mereka untuk saling melengkapi satu sama lain, menjadi sempurna, semakin dekat padanya. Bisa juga jodoh yang dikirimkan oleh Allah ujian darinya agar kita lebih baik lagi bersama-sama bersama jodoh kita. Perkataan panjang dari Ustaz Ikram membuat pikiran mereka terbuka terutama Zayan sendiri. Lebih baik Zayan menyelesaikan semua pekerjaan kantornya, sungguh. Daripada sekarang dirinya di situasi mendebarkan seperti ini. Ini sudah malam. Jam di tangannya menunjukkan pukul 8 malam. Ia sudah sholat Isya berjamaah di masjid terdekat dengan hotel. Dan kini ia berada di depan kamar hotel yang sudah ia pesankan untuk dirinya dan istrinya. Masuk nggak ya? Aish, Zayan kenapa kamu ragu coba? Jangan gugup.
Pasti kamu bisa. Jika sahabat tahu ia sedang gugup pasti ia akan jadi bahan tertawaan. Setelah menenangkan diri, Zayan membuka pintu kamar hotel yang menggunakan huruf akhirnya terbuka. Di mana Maryam? Masuk ke dalam, indera pendengarnya menangkap suara percikan air dari kamar mandi. Oke, sekarang Zayan semakin gugup. Sudah ia katakan, ia lebih baik membaca dokumen beribu halaman daripada ada dalam di situasi seperti ini. Menunggu istrinya keluar, Zayan membuka ponselnya sambil duduk di atas kasur. Seharusnya dia tidak membuka ponselnya sebab sahabatnya membuat grup baru setelah grup lama keluar sebab Ustaz Ikram yang mengacau. Tentu saja mereka membahas malam pertama. Ryan, kenapa kamu juga ikut-ikutan? Cek, mereka benar-benar. Zayan teralihkan saat mendengar suara kenop pintu dibuka. Mas Zayan ada di luar ya? Zayan seketika mendekat. Iya, ini aku. Jangan mendekat mas. Alis tebal Zayan mengernyit. Wai, kamu baik-baik aja kan di dalam? Dia mencoba membuka pintu kamar mandi namun ditahan oleh Maryam. Jangan masuk. Maryam panik. Kenapa? Aku lupa bawa pakaianku di atas koper. Aku kira mas akan lebih lama lagi di masjid. Ternyata datang begitu cepat. Dan juga di dalam kamar mandinya kenapa nggak ada handuk? Jadi dari dalam istrinya telanjang. Buru-buru Zayan menghilangkan pikiran kotornya. Sial. Kenapa juga pikirannya kini menjadi kotor? Mas yang ambilkan. Di mana kopernya, soalnya ada 2 koper. Kenapa juga kamu banyak bawa koper, sayang? Zayan kikuk sendiri sambil mengusap lehernya. Sayang. Oh, jantung Maryam berdebar kencang. Koper hitam aja bukanya mas. Koper merahnya jangan dibuka. Zayan mengangguk canggung. Membuka koper hitam dan isinya terlihat ada 1 set gamis lengkap dengan kerudungnya. Istrinya malam ini akan memakai pakaian muslimah. Mas, kenapa lama? Tunggu bentar. Zayan berjalan ke lemari pakaiannya. Dan seperti yang dia pikirkan, pelayan hotel di sini begitu diandalkan. Mengambil pakaian pilihannya yang menurutnya sangat cocok di tubuh langsing nan pendek istrinya. Memangnya isi koper merah apa? Zayan punya rasa penasaran yang tinggi. Sampai akhirnya dia membuka dan saat itu juga dia menyesal. Seharusnya dia tidak membukanya sebab isinya pakaian dalaman perempuan. Sepertinya istrinya malu karena itulah dia menyuruhnya jangan dibuka. Dengan 1 tangan dia sengaja tutupkan matanya, Zayan mengambil dalaman istrinya. Yang kebanyakan warna hitam. Ya Allah Zay, kamu jangan gugup. Hilangkan pikiran kotormu itu. Setelah menenangkan diri, Zayan mendekati kamar mandi lalu mengetuk pintunya. Aku udah ambil nih pakaian untuk malam ini kamu pakai. Sebuah tangan putih nan basah sehabis mandi keluar sedikit dari celah pintu. Melihat tangan putih Maryam saja membuat Zayan semakin panas dingin. Oke, tubuhnya kini panas. Dingin. Mas, mana pakaiannya? Kok aku nggak bisa gapai ya? Zayan mengerjap, dia tanpa sadar mundur tadi. Lantainya basah jadi mas mundur. Bisa lebih maju lagi. Kini wajah Maryam harus menyembul dari pintu. Zayan harus menahan napas sebab melihat rambut hitam dan setengah pundak polos istrinya. Hatinya ingin mundur lagi tapi akhirnya dia memberikan pakaiannya itu. Sial, Zayan, hilangkan pikiran kotormu. Mana handuknya? Heni. Mas, buka koper merah kamu. Nggak apa-apa, jangan malu mas, sekalian ambilin dalaman kak. Brak. Pintu kamar mandi tertutup dengan sangat kencang sebab Maryam malu. Dia ingin menenggelamkan wajahnya ke rawa-rawa. Setelah usianya 5 tahun tidak ada yang pernah menyentuh pakaian dalamnya termasuk orang tuanya, tapi sekarang saat usianya sudah dewasa,
Ada orang yang berani memegang pakaian dalamnya, dan orang itu suaminya sendiri. Maryam tidak tahu harus apa selain menggerutuki kebodohannya. Seharusnya ia langsung membawa pakaiannya. Tunggu. Matanya melebar melihat dari cermin dari kamar mandi pakaian yang diberikan suaminya. Dress hitam? Ah, bukan. Pakaian seksi ini mirip dengan lingerie yang pernah di-spill oleh Yulia untuknya harus membelinya. Bagian pundaknya hanya ada tali, punggungnya terekspos polos. Dan bagian depan jujur saja tidak bisa dikategorikan sebagai pakaian yang layak untuk dikenakan di tempat umum. Kainnya menerawang, sebatas pahanya. Jujur saja aku kaget karena Mas Zayan memberikan pakaian ini. Haruskah aku memakainya? Oh, jantungku, tenanglah.